Oke, jadi baik kawan-kawan, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan mempelajari materi sejarah Indonesia, lebih kerucutnya ke zaman praaksara. Nah, sebelum itu dilihat dari pengertiannya, itu ada dua, pra sama aksara. Adalah istilah kata yang berarti pra itu sebelum dan aksara itu berarti tulisan. Nah, dengan demikian yang dimaksud masa praksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Nah, masa praksara disebut juga sebagai prasejarah, yaitu suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, bukan berarti kawan-kawan manusia yang belum mengenal tulisan ini ataupun masa praaksara ini belum mengenal tulisan atau berarti manusia itu tidak memiliki sejarah dan kebudayaan. Masa praaksara juga batasan antara zaman praaksara dengan zaman sejarah adalah mulai adanya tulisan. Jadi bukti peralihan antara zaman praaksara dengan zaman prasara itu dikenal dengan munculnya tulisan ataupun manusia sudah mengenal tulisan. Nah, zaman prasejarah ini ditemukan bukti sejarahnya karena tidak terdapat peninggalan catatan tertulis dari zaman prasejarah. Keterangan zaman ini diperoleh melalui bidang-bidang ilmu seperti paleontologi, ilmu astronomi, biologi, geologi, antropologi, dan arkeologi. Nah, ini bukti-bukti dari yang ditemukan dalam masa praksara melalui fosil, artefak yang ditemukan di daerah peninggalan situs prasejarah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kawan-kawan bentuk-bentuk fosil. Nah, fosil ini merupakan sisa makhluk hidup yang telah membatu karena dia tertimbun dalam tanah selama berjuta tahun, kawan-kawan. Fosil bisa berupa kerangka hewan, manusia ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi fosil ini tuh kawan-kawan tidak seharusnya dia itu harus manusia, tetapi dia itu memiliki tulang yang keras dengan yang sudah keras yang tertimbun oleh tanah. Bangunan yang pertama itu menir, dolmen, peti kubur batu, dan sarkofagus. Nah, mungkin kawan-kawan sudah mengenal ataupun mengenal 4 bangunan-bangunan ini, yaitu menir, tiang batu seperti tugu peringatannya kepada arwah nenek moyang. Nah, sedangkan dolmen itu meja batu tempat peletakan sesaji. Nah, peti kubur batu yaitu lempengan batu besar berbentuk kotak persegi panjang sebagai peti jenazah. Nah, sarkofagus bangunan batu besar berbentuk seperti mangkuk sepasang sebagai peti jenazah. Yang pertama itu patung nenek moyang, patung perundah, dan warungkah. Nah, kawan-kawan sudah lihat apa itu bangunan patung nenek moyang berbangunan berbentuk arca bagian kepala sebagai lambang nenek moyang, sedangkan punden berundah yaitu susunan batu bertingkat menyerupai candi sebagai upaya pemujaan. Nah, warungkah peti kubur berukuran kecil berbentuk kubus dan memiliki tutupan dan lempeng batu yang lebar, kawan-kawan. Nah, inilah gambar artefak dan masa ini tadi, kawan. Nah, ini dia seperti ini. Nah, ini gambar-gambar atau peninggalan gambar persisnya. Nah, ini menir yang sudah disebutkan tadi, ini warunggah, ini yang peti sarkofagus tadi, ini yang berbentuk candi ini itu punden berundang. Nah, sedangkan dolmen ini itu meja yang kita jelaskan tadi. Kita lanjut ya kawan-kawan. Berdasarkan arkeologi zaman prasejarah dibagi menjadi beberapa bagian.
Yang pertama itu Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua Mesolitikum atau zaman batu tengah. Yang ketiga Megalitikum. Yang keempat itu Neolitikum atau batu baru. Nah, zaman logam itu ditandai dengan penemuan perunggu dan besi logam. Sedangkan kita masuk pada ciri-ciri makhluk, ciri-ciri fisik manusia di zaman prasejarah. Nah, Tropus paleojavanicus. Nah, dia ini memiliki rahang bawah yang sangat tetap dan gigi geram yang sangat besar. Yang kedua itu memiliki bentuk gigi yang homonim. Yang ketiga itu memiliki otot yang kunyah yang kuat. Nah, memiliki bentuk muka masif dengan tulang pipi tebal, tonjolan kuning yang mencolok, tonjolan belakang kepala yang tajam, serta tidak memiliki dagu. Makanan jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, Pithecanthropus erectus ini, nah, yang pertama dia hidup pada masa sekitar 1 juta hingga 1,5 juta tahun silam. Memiliki tinggi badan sekitar 168 sampai 180 cm dengan berat badan rata-rata 8 sampai 100 kg. Berjalan tegak, memiliki volume otak sampai 775 sampai 975 cc. Batang tulang lurus dengan tempat-tempat belakangan otot yang sangat nyata. Nah, bentuk tubuh dan anggota badan tegak, memiliki puya-puya yang tubuh sangat kuat, memiliki rahang yang sangat kuat dan bentuk rahang yang besar. Yang berikutnya itu bentuk kuning kening menonjol sangat tebal. Nah, bentuk hidung tebal dan tidak memiliki dagu. Bagian belakang kepala tampak menonjol. Nah, sedangkan Homo sapiens itu yang pertama itu volume otak bervariasi antara 1000 sampai 1450 cc. Nah, yang kedua itu otak besar dan otak kecil sudah berkembang, terutama pada bagian kulit otaknya. Nah, yang ketiga itu memiliki tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm. Nah, dengan berat badan rata-rata 3 sampai 150 kg. Tulang dahi dan bagian belakang tengkorak sudah berbulat dan tinggi. Otak tekuk mengalami penyusutan, sudah berjalan dan berdiri tegak, memiliki ciri-ciri yang lebih sempurna. Nah, yang di atas ini, yang pertama itu ini Meganthropus paleojavanicus. Ini model-model manusia Meganthropus ini. Nah, yang kedua itu Pithecanthropus erectus. Nah, itu dia sudah mulai tegak. Nah, yang keempat ini ataupun yang ketiga itu Homo sapiens dan perkembangannya juga itu terlihat sekali di gambar samping ini. Dan ilustri inilah adalah proses evolusi manusia purba. Nah, mulai dari kera berjalan jongkok. Nah, ini adalah persis evolusi manusia prasejarah lebih khususnya. Nah, kita masuk pada corak-corak berdasarkan corak kehidupan zaman prasejarah. Nah, seperti pertama, dia itu berburu. Nah, di samping berburu itu dia juga nomaden. Nomaden ini itu dia setelah mendapatkan cocok tanam. Nah, dia berpindah-pindah tempat. Dia itu juga tinggal di gua persisnya tadi di sini ya kawan-kawan. Nah, di liang buah ini, yang kedua itu masa cocok tanam. Nah, di masa cocok tanam ini mereka sudah mampu mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam, seperti mereka sudah mengumpulkan makanan dan memanfaatkan makanan itu. Nah, sudah yang kedua itu sudah mulai hidup menetap dan meninggalkan sistem gotong royong. Nah, ini yang disebut dengan kolektif kolegial di zaman prasejarah ini. Dilihat dari soal corak kehidupannya. Nah, yang ketiga itu masa perundingan. Nah, masa perundingan ini
manusia terbagi dalam kelompok yang memiliki keterampilan. Nah, ini lebih kerucutnya ke soal berburu dan pekerjaan ini itu sudah dibagi sesuai tupoksi kerjanya mereka. Itu di zaman praksara ini manusia membangun tempat pemujaan dari batu besar. Nah, tak lupa juga agama di zaman primitif ini atau praksara ini itu mereka menganut yang namanya animisme sama dinamisme, menyembah air, menyembah batu, dan menyembah kayu, ataupun menyembah dewa-dewa itu yang menganggap mereka memberikan kehidupan mereka, sumber pemberian kehidupan mereka. Mungkin ini nih. Nah, sedangkan yang ada gambar binatangnya itu di saat mereka berburu. Nah, sama ya kawan-kawan. Nah, yang ini itu mereka yang banyak orangnya ini itu mereka sedang bercocok tanam. Dan yang kedua ini masa yang dimana mereka mengelola alat batu seperti membuat kapak. Nah, yang ketiga ini masa berkumpul dan berkelompok.